Bismillah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruhu wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa min sayyiati a'malina may yahdihillahu fala mudilla lahu wa may yudlil fala hadiya lahu. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lahu wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu sallallahu ala alihi wa sahbihi wa sallama tasliman mazidah ma ba'd. Qala Allah ta'ala fil Qur'anil Karim, ya ayyuhalladzina amanu taqullaha haqqa tuqatih wa antum muslimun. Demikian Allah Subhanahu wa taala yang memudahkan kita untuk membahas sebuah kitab yang baru setelah kita menyelesaikan kitab Thalathatul Usul karya Syekh Muhammad bin Abdul Wahhab rahimahullah ta'ala. Maka pada hari ini dan ke majelis yang akan datang kita akan bahas berkaitan dengan Al-Qawaidul Arba', kaidah yang 4 yang dibuat oleh beliau rahimahullah ta'ala untuk bisa memahami tauhid ataupun memahami lawannya tauhid itu kesyirikan. Jadi beliau membuat 4 kaidah ini untuk memberikan kepada kita kemudahan memahami Al-Quran, memahami tauhid dan juga memahami kesyirikan. Memahami tauhid supaya kita lakukan, memahami kesyirikan supaya kita tinggalkan. Memahami tauhid supaya kita lakukan, kita kerjakan, lalu memahami syirik supaya untuk kita tinggalkan dan jauhi. Jadi nahnu na'lamu syarr, kita tahu keburukan bukan untuk diamalkan tapi untuk ditinggalkan. Banyak di antara kita yang tidak tahu keburukan dan akhirnya dia mengamalkan keburukan tersebut tanpa dia sadari. Maka kita mengetahui tentang kesyirikan supaya kita tidak jatuh kepada kesyirikan. Bukan untuk kita sengaja-ngaja untuk melakukan kesyirikan. Maka di sini Syekh Muhammad bin Abdul Wahhab rahimahullah taala membawakan sebuah kaidah yang 4. Sebuah kaidah permasalahan tauhid ini lumayan banyak. Seperti Syekh Walid As-Sa'idan hafizahullah taala. Beliau itu membuat syair, membuat nazam berkaitan dengan kaidah-kaidah dalam akidah. Kaidah-kaidah dalam akidah yang beliau sebutkan. Dan di sana ada beberapa kaidah yang jauh lebih banyak daripada yang disebutkan oleh beliau rahimahullah taala. Karena di sini beliau hanya mengkhususkan 4 saja, bukan untuk seluruh kaidah tauhid ataupun kaidah kesyirikan yang beliau ingin bahas. Tapi beliau mengkhususkan cuma hanya 4 ini karena 4 ini adalah 4 yang sangat besar yang dilakukan oleh manusia, terjatuh manusia di dalamnya, atau manusia enggak sadar jatuh kepada kesyirikan atau dia meninggalkan tauhid yang seharusnya dia lakukan. Maka beliau bawakan 4 hal ini. Jadi kaidah tauhid dan kaidah syirik itu sebetulnya banyak, lebih daripada 4. Maka di sini beliau rahimahullah taala dengan halimnya beliau, dengan lemah lembutnya beliau, kita sebutkan di kitab Thalathatul Usul, beliau mendoakan thalabul ilmi. Beliau mendoakan thalabul ilmi. Dan di sini juga beliau mendoakan, dan doanya lebih banyak daripada dari kitab Thalathatul Usul. Thalathatul Usul beliau cuma mendoakan rahimakallah, arsyadakallahu li ta'atih, kan gitu. Tapi di dalam kitab beliau yang ini beliau banyak berdoa kepada Allah Subhanahu wa taala untuk kita semua. Dan doanya sangat besar. Maka kita baca Bismillahirrahmanirrahim. As'alullah al-karim rabbal 'arsyil 'azim an yatawallaka fid dunya wal akhirah wa an yaj'alaka mubarakan aina ma kunt wa an yaj'alaka mimman idza u'tiya syakara wa idza butuliya sabara wa idza adnaba istaghfara fa in haula'i thalath 'unwanu sa'adah. Jadi beliau rahimahullah taala di sini berdoa, as'alullah al-karim rabbal 'arsyil 'azim. Beliau, aku meminta kepada Allah Subhanahu wa taala al-'azim, nama Allah Subhanahu wa taala azim, maha mulia, rabbal 'arsyil karim, pemilik arsy yang mulia.
pemilik arsy yang mulia, atau al-karimah, al-karimi atau al-karimah, bisa dua. Al-karimah berarti maksudnya nama Allah Subhanahu wa taala. Maka di sini beliau bertawasul dengan nama Allah Subhanahu wa taala, dengan Allah Al-Azim Al-Karimah. Kemudian juga dengan perbuatan Allah Subhanahu wa taala atau penguasaan Allah Subhanahu wa taala kepada Arsy, Rabbul Arsyil Karim. Maka beliau bertawasul dengan nama Allah Subhanahu wa taala untuk kita semua. Maka doa yang beliau sebutkan di sini adalah doa yang begitu besar. Yang pertama yang beliau sebutkan adalah an yatawallaka fid dunya wal akhirah. Yang pertama, semoga Allah Subhanahu wa taala menjadi walimu di dunia dan di akhirat. Allahu Akbar. Ini sebuah hal yang sangat indah. Allah Subhanahu wa taala yang jadi wali kita. Allah Subhanahu wa taala yang mengurus kita di dunia dan di akhirat. Maka adalah sebuah hal yang sangat hebat. Allahu waliyul mu'min wa Allahu waliyul ladzina amanu yukhrijuhum minadh dhulumati ilan nur wal ladzina kafaru awliya'uhum at-taghut. Allah Subhanahu wa taala berfirman dalam surah Al-Baqarah ayat 257. Allah Subhanahu wa taala wali bagi orang-orang yang beriman. Ketika Allah Subhanahu wa taala wali bagi orang-orang yang beriman, apa yang didapatkan? Yukhrijuhum minadh dhulumati ilan nur. Allah Subhanahu wa taala akan keluarkan dia dari kegelapan, dari kezaliman menuju cahaya. Menuju cahaya. Walladzina kafaru, dan orang-orang yang kafir apa? Auliya'uhum at-taghut. Maka mereka adalah wali taghut. Maka kalau kita mendapatkan sebuah hal yang indah, an yatawallaka fid dunya wal akhirah, maka hidup kita sudah aman. Maka ketika sebenarnya Allah Subhanahu wa taala telah memberikan hal tersebut kepada kita, itu adalah pemberian yang sangat besar. Fa idza tawallaka Allahu bi ri'ayatihi wa bi taufiqihi wa bi hidayatihi fid dunya wa fil akhirah fa innaka tas'ad sa'adatan la syaqaa ba'dahu abada. Maka Syekh Shalih Fauzan rahimahullah taala menyebutkan, kalau seandainya Allah Subhanahu wa taala sudah menjadi walimu di dalam urusan pribadi dan dalam masalah taufik, dalam hidayah di dunia dan di akhirat, maka engkau akan mendapatkan kebahagiaan yang tidak ada sedikit pun kesusahan di dalamnya dan selamanya. Ya kan? Ketika kita sudah menjadi walinya Allah Subhanahu wa taala, Allah Subhanahu wa taala sudah menjadi wali kita, maka kita akan mendapatkan hal yang sangat indah. Maka dalam sebuah hadis yang mensahihkan, ketika seandainya ada seorang yang mengganggu walinya Allah Subhanahu wa taala, berarti dia telah mengajak perang Allah Subhanahu wa taala. Maka wa an yatawallaka fid dunya wal akhirah, doa yang sangat menakjubkan. Doa yang sangat menakjubkan. Fid dunya, maksudnya apa di dalam dunia? Yatawallaka bil hidayati wa taufiqi wasir ala al manhaj salim. Maka Syekh Shalih Fauzan rahimahullah taala menyebutkan, kita Allah Subhanahu wa taala menjadi walimu, itu kita akan mendapatkan hidayahnya Allah, kemudian mendapatkan taufiknya, dan juga kita bisa berjalan di atas manhaj yang salim. Dan wa fil akhirah, dan dalam akhirat apa? An yudkhilaka jannatahu khalidan mukhalladan fiha la khaufun wala maradun wala shiqa'un wala kibar wala mukaram wala makarih. Hadhihi wilayatullahi li'abdihi al-mu'mini fid dunya wal akhirah. Maka beliau rahimahullah taala menyebutkan, di akhirat, di dunia dan di akhirat adalah memasukkan engkau ke surganya Allah Subhanahu wa taala, yang nanti kita akan kekal di dalamnya, dan kita tidak akan merasakan ketakutan, dan kita tidak akan pernah merasakan sakit, dan tidak akan pernah merasakan kesusahan, keletihan, dan juga kita enggak akan tua.
Maka kalau masuk surganya Allah Subhanahu wa taala, kenikmatan dan kenikmatan saja yang kita akan dapatkan. Kenikmatan dan kenikmatan saja yang didapatkan. Maka ini adalah wilayatullah yang Allah Subhanahu wa taala berikan kepada hambanya di dunia dan di akhirat. Maka kalau kita mendapatkan hal tersebut, maka kita sungguh manusia yang paling beruntung. Manusia yang paling beruntung. Karena tidak semua manusia bisa mendapatkan hal tersebut. Hanyalah orang-orang yang dekat dengan Allah Subhanahu wa taala, hanyalah orang-orang yang bertakwa kepada Allah Subhanahu wa taala yang mendapatkan dan beriman kepada Allah Subhanahu wa taala. Maka wa an yatawallaka fid dunya wal akhirah, doa yang sangat besar yang diucapkan, yang ditulis oleh Syekh Muhammad bin Abdul Wahab untuk kita semuanya. Maka kita berdoa kepada Allah Subhanahu wa taala supaya Allah Subhanahu wa taala jadi wali kita. Wa an yatawallaka fid dunya wal akhirah. Ini yang pertama. Kemudian yang kedua, wa an yaj'alaka mubarakan aina ma kunt. Beliau juga mendoakan kita semoga Allah Subhanahu wa taala menjadikan di dalammu keberkahan dimanapun kau berada. Insyaallah. Beliau mendoakan supaya kita mendapatkan keberkahan dimanapun kita berada. Ini sebuah doa yang sangat besar dan kita harapkan demikian. Di dalam keluarga kita mendapatkan keberkahan, di dalam rizki kita, di dalam harta kita, di dalam anak kita, istri kita, kehidupan kita sehari-hari, di dalam teman dan yang lain, kita mengharapkan keberkahan Allah Subhanahu wa taala. Kita mengharapkan keberkahan Allah Subhanahu wa taala. Di sini beliau menyebutkan wa an yaj'alaka mubarakan aina ma kunt. Kalau Allah Subhanahu wa taala jadikan keberkahan kita di seluruh aspek, maka ini ada sebuah kebahagiaan bagi seorang hamba. Keberkahan ziyadatul khair. Keberkahan dalam waktu. Kita lihat kenapa para ulama bisa menulis sekian puluh halaman dan sebagian sekian ratus halaman. Atau kita lihat bagaimana para ulama, Masya Allah, di antara mereka bisa menghatamkan Al-Quranul Karim 2 kali dalam sehari. Mereka bisa menulis dan mereka bisa menghafal dan demikian dan demikian. Kenapa? Karena Allah Subhanahu wa taala memberikan keberkahan waktu kepadanya. Kita banyak di antara kita kadang kita ngerasa waktu itu begitu cepat. Kok tiba-tiba sudah zuhur lagi? Kok tiba-tiba sudah maghrib? Kok tiba-tiba sudah ini? Waktu berjalan begitu cepat. Tapi sebagian para ulama malah merasa ketika mereka dalam keadaan khusyuk beribadah kepada Allah Subhanahu wa taala, itu waktu yang sangat lama. Waktu yang sangat lama. Karena keberkahan yang diberikan oleh Allah Subhanahu wa taala. Dia bisa menyelesaikan bacaan Al-Qur'an Al-Karim misalkan dalam waktu yang singkat kalau kita lihat. Tapi ketika dia membaca, Allah Subhanahu wa taala berikan keberkahan dan akhirnya dia bisa menyelesaikannya. Ini keberkahan yang Allah Subhanahu wa taala berikan dalam waktu. Dan kita sering tidak mendapatkan keberkahan dalam waktu. Berjalan, kita sering berkata, Masya Allah, udah minggu lagi. Kok besok udah minggu lagi ya? Kayaknya baru kemarin hari Senin. Kayaknya baru kemarin hari Senin. Sekarang sudah hari Minggu. Kita sudah ngerasa begitu cepatnya waktu. Berarti kita belum mendapatkan keberkahan dalam waktu. Nah, kalau kita mendapatkan keberkahan dalam waktu, Masya Allah, ini sebuah kenikmatan yang begitu besar. Kita mendapatkan keberkahan dalam umur kita. Kita makin berumur, makin tahun, makin naik dan makin beramal soleh kita. Semakin kuat amal soleh kita, semakin rajin kita beramal soleh, maka ini sebuah keberkahan yang Allah Subhanahu wa taala berikan kepada kita dari umur yang Allah Subhanahu wa taala berikan kepada kita. Maka di sini beliau mendoakan kita semuanya untuk mendapatkan keberkahan dimanapun kita berada dan kapanpun dan dimanapun. Maka ini adalah fadlun minallahil azim. Ini adalah keutamaan dari Allah Subhanahu wa taala yang sangat besar, yang sangat mulia. Yang sangat mulia. Dimanapun kita berada, dimanapun kita menghadap, Allah memberikan keberkahan kepada kita. Dan itu yang kita harapkan. Dan itu yang kita harapkan. Kemudian beliau melanjutkan,
wa an yaj'alaka mimman idza u'tiya syakara wa idza butuliya sabara wa idza adnaba astaghfara. Maka beliau menyebutkan 3 hal yang sangat penting bagi kita. Pertama, wa an yaj'alaka mimman idza u'tiya syakara. Dan semoga Allah Subhanahu wa taala menjadikan kita semua adalah orang-orang yang ketika diberikan nikmat kita syakara, kita bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala. Banyak di antara manusia yang diberikan nikmat harta kah, nikmat kesehatan atau nikmat-nikmat yang lain, dia tidak bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala. Banyak di antara manusia, dan mungkin di antaranya adalah kita. Ketika Allah Subhanahu wa taala berikan kepada kita harta, kita enggak bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala. Kita anggap itu adalah sebuah hal yang biasa. Emang sudah hak saya mendapatkan ini. Memang sudah hak saya mendapatkan tersebut. Kita tidak menganggap itu adalah sebuah nikmat yang diberikan oleh Allah Subhanahu wa taala. Kita mungkin enggak nyampe taraf kufur nikmat, tapi kita di taraf tidak menganggap itu adalah nikmat yang Allah Subhanahu wa taala berikan. Dan kalau sampai dalam kufur nikmat, maka ada sebuah perbuatan dosa yang besar. Perbuatan dosa yang besar. Makanya ketika kita bisa bersyukur ketika diberi oleh Allah Subhanahu wa taala, maka Allah Subhanahu wa taala berfirman dalam surah Al-Ibrahim, wa id ta'adzana rabbukum la in syakartum la azidannakum. Maka Allah Subhanahu wa taala menyebutkan, dan ketika Allah Subhanahu wa taala memberikan pengumuman kepada kalian, apa? Kalau seandainya kalian itu bersyukur, la azidannakum, kalian akan diberikan tambahan oleh Allah Subhanahu wa taala. Allah Subhanahu wa taala mengumumkan hal tersebut. Kalau kita bersyukur, Allah Subhanahu wa taala akan tambah. Allah Subhanahu wa taala akan tambah. Tapi untuk bersyukur di nikmat yang Allah berikan, kadang itu susah bagi kita. Kadang susah. Kita kadang syukur hanya sebatas lisan. Syukur pun ini harus 3 hal. Hati kita harus bersyukur kepada Allah, lisan kita harus bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala, kemudian perbuatan kita juga harus bersyukur. Kalau kita gunakan nikmat yang Allah Subhanahu wa taala berikan ini untuk ketaatan, itu syukur yang benar. Dari 3 aspek tersebut dipakai. Jangan kita jadikan syukur hanya sebatas lisan saja yang diucapkan. Hatinya tidak bersyukur, hatinya menolak atau tidak menggunakan barang tersebut ataupun yang diberikan oleh Allah Subhanahu wa taala kepada ketaatan kepadanya. Syukur harus dari 3 hal. Hatinya harus bersyukur, lisannya harus bersyukur, dan juga amal perbuatan juga harus bersyukur. Harus bersyukur. Maka kalau seandainya kita bersyukur dengan nikmat yang Allah Subhanahu wa taala berikan kepada kita, maka itu sebuah tanda kebaikan bagi kita. Maka dia akan apa? Dia akan bisa melakukan yang kedua setelahnya. Wa idza butuliya sabar. Kalau dia bisa bersyukur dari nikmat yang Allah berikan, maka untuk dia sabar ketika kena musibah itu mudah. Karena dia tahu kadang Allah Subhanahu wa taala memberikan sebuah pemberian dan kadang Allah Subhanahu wa taala mengambil. Maka ketika dia diberikan, dia akan bersyukur. Ketika dia diambil oleh Allah Subhanahu wa taala nikmat tersebut, maka dia akan sabar. Karena dia tahu yang memberikan, yang menahan itu Allah Subhanahu wa taala. Ketika dia bisa bersyukur dalam nikmat, maka pasti dia bisa lebih mudah untuk bersabar dari musibah yang Allah Subhanahu wa taala berikan. Maka dia akan lebih mudah untuk bersabar kepada Allah Subhanahu wa taala ketika diberikan musibah. Diberikan musibah. Dan bahkan mungkin di dalam musibah yang Allah Subhanahu wa taala berikan kepada dia bisa kepada tingkatan yang tertinggi dari sabar. Nah, sabar ada 4 tingkatan. Tingkatan yang pertama adalah tingkat kufur ataupun menolak kesabaran. Dia nggak sabar, dia marah, dia mencaci mungkin, dia menghina, atau dia mengeluh, atau dia ini dan itu di atas musibah yang Allah Subhanahu wa taala
berikan, maka ini adalah haram. Kemudian tingkatan yang kedua ataupun yang bagian yang kedua adalah dia bersabar. Dia bersabar dengan apa yang Allah Subhanahu wa taala berikan kepadanya. Kemudian yang ketiga adalah dia rela dengan apa yang Allah Subhanahu wa taala berikan dari musibah tersebut. Kemudian yang keempat adalah dia bersyukur dengan musibah yang Allah Subhanahu wa taala berikan. Dia bersyukur dengan musibah yang Allah Subhanahu wa taala berikan. Kalau dia bisa bersyukur dengan apa yang diberikan dan musibah yang diberikan oleh Allah, maka tingkatan tertinggi dari sabar. Nah, kalau dia membiasakan diri bersyukur dari nikmat, maka dia akan mudah untuk mendapatkan syukur dari musibah. Ketika dia jatuh, alhamdulillah, cuma hanya bagian kanan saya saja yang luka, kiri enggak. Ketika dia jatuh dari motor, alhamdulillah motor saya saja yang rusak dan saya tidak kenapa. Dia bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala. Ketika mendapatkan musibah A dan B dan C, maka dia bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala. Maka tingkatan tertinggi dari sabar. Tingkatan tertinggi dari sabar. Maka kalau kita lihat Nabi Nuh alaihissalatu wassalam, itu diuji oleh Allah Subhanahu wa taala dakwah selama 950 tahun. Kan alfasanatin illa khamsina aman. Beliau berdakwah 1000 tahun kecuali 50 tahun, berarti 950 tahun. Diuji untuk berdakwah selama 950 tahun. Tapi apa? Allah Subhanahu wa taala sebutkan menyifati Nabi Nuh alaihi salatu wasallam dengan abdan syakura. Bukan abdan wa sabiran, tapi abdan syakura, hamba yang bersyukur, bukan hamba yang sabar. Karena apa? Tingkatan Nabi Nuh alaihissalatu wassalam di dalam ujian dakwanya, maka beliau masuk ke dalam tingkatan bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala, bukan hanya stuck di sabar. Beliau termasuk dari hamba-hamba Allah Subhanahu wa taala yang sangat tinggi. Maka dalam sebuah hadis Nabi sallallahu alaihi wasallam, "Innallaha idza ahabba qauman ibtalahum faman radiya lahu falahu ridha wa man sakhata fa alaihi sakhat." Maka Rasul sallallahu alaihi wasallam menyebutkan, dan sungguhnya Allah Subhanahu wa taala jika mencintai sebuah kaum, jika mencintai idza ahabba qauman ibtalahum, Allah akan uji mereka. Kalau Allah Subhanahu wa taala suka dengan kaum ini, maka Allah akan uji. Maka ketika Allah Subhanahu wa taala uji, maka disebutkan faman radiya falahu ridha. Barang siapa yang ridha, maka Allah akan ridha kepadanya. Dan barang siapa yang murka, maka Allah Subhanahu wa taala akan murka kepadanya. Jadi semakin Allah Subhanahu wa taala cinta kepada kita, bukan jadi semakin kita lurus aja hidup itu, enggak. Pasti akan ada ujian dan ujian. Karena apa? Ada ujian dan ujian. Ya, karena untuk meninggikan derajat dia. Maka asyadul bala al-anbiya, kata Rasulullah SAW, dan yang paling mendapatkan musibah yang paling tinggi adalah para anbiya, para nabi. Tsumma amsalu fal amsal. Kemudian yang semisalnya, kemudian semisal. Jadi semakin tinggi, semakin dekat kita kepada Allah Subhanahu wa taala, semakin besar ujiannya. Maka Nabi Ibrahim alaihissalam mendapatkan gelar Khalilullah itu karena apa? Mendapatkan ujian yang sangat besar yang Allah Subhanahu wa taala berikan. Bukan sekedar ditolak oleh kaumnya, beliau dibakar, beliau mandul, tidak bisa menghasilkan anak sampai usia tua. Kemudian ketika punya anak, anaknya disuruh ditaruh di Mekah. Ketika sudah punya anak, anaknya sudah makin besar, kemudian Allah Subhanahu wa taala suruh untuk sembelih. Ujian Nabi Ibrahim itu tinggi, besar. Makanya beliau menjadi Khalilullah. Semakin tinggi kita, maka akan semakin besar ujian yang Allah Subhanahu wa taala berikan. Karena Rasul menyebutkan sendiri, asyadul bala, dan orang yang paling banyak, orang paling besar mendapatkan ujian adalah al-anbiya, para nabi. Dan kemudian amsalu fal amsal, kemudian orang yang semisal dan semisalnya.
Maka tinggal kita harus seminimalnya kalau kita tidak bisa melakukan hal tersebut adalah bersabar. Nggak bisa bersyukur nih, ya bersabar minimal. Jangan sampai kita meninggalkan kesabaran tersebut. Makanya a'dhamun nasu bala'an al-anbiya tsumma al-amsalu fal amsal. Manusia yang paling besar bala ujian yang Allah Subhanahu wa taala berikan adalah para nabi, kemudian setelahnya dan kemudian setelahnya. Jadi jangan kita pikir ketika kita sudah menjadi orang yang dekat, ketika kita sudah kenal sunnah, kita tidak akan berkurang ujian yang Allah Subhanahu wa taala berikan. Tidak. Semakin dekat kita dengan Allah, Allah akan uji kita. Kenapa? Allah Subhanahu wa taala ketika mencintai sebuah kaum, Allah Subhanahu wa taala akan uji mereka. Kan dalam hadis yang lain juga, "Wa man yuridillahu bihi khairan yusib minhu." Barang siapa yang Allah Subhanahu wa taala ingin memberikan sebuah kebaikan bagi dirinya, Allah Subhanahu wa taala akan berikan ujian kepadanya. Ujian kepadanya. Makanya ketika iblis itu ingin menguji Nabi Ayyub, maka dia bersilakan oleh Allah Subhanahu wa taala supaya apa? Terlihat hamba Allah Subhanahu wa taala Ayyub hamba yang sangat sabar. Sangat sabar. Ujian yang Allah Subhanahu wa taala berikan kepada kita tinggal sikapi dengan hal yang terbaik supaya kita mendapatkan hal yang sangat baik. Pahala sabar, innama yuwaffas sabiruna ajrahum bighairi hisab. Orang yang sabar ini diganjar oleh Allah Subhanahu wa taala dengan ganjaran yang sangat besar tanpa ada hisabnya. Hisabnya hanya Allah Subhanahu wa taala yang mengetahui. Ini menunjukkan besarnya pahala ganjaran bagi ibadah tersebut. Hal besar pahala atau ganjaran yang dilakukan oleh orang tersebut dari sabarnya. Jadi sabarnya sampai tidak disebutkan oleh Allah Subhanahu wa taala bilangan. Enggak disebutkan kali 10, kali 100, kali 700 enggak, tapi bi ghairi hisab, tanpa ada hitungan, udah. Semaunya Allah Subhanahu wa taala sebut kasih, Pak. Dan maksudnya bi ghairi hisab bukan jadi Allah cuma hanya kali 2, bukan. Maksudnya adalah Allah Subhanahu wa taala akan lipat gandakan dengan lipatan yang besar. Dengan lipatan yang besar yang hanya Allah Subhanahu wa taala yang tahu. Kemudian yang selanjutnya, wa idza adzaba istaghfara. Ketika kita berbuat dosa, maka beristighfar kepada Allah Subhanahu wa taala. Maka beliau berdoa kepada kita karena tahu, semua kita tahu bahwa diri kita tidak akan pernah luput dari dosa. Jadi bagaimana sikap kita ketika kita melakukan dosa? Istighfar kepada Allah Subhanahu wa taala, taubat kepada Allah Subhanahu wa taala. Maka di sini beliau rahimahullah taala mendoakan kita ketika kita jatuh kepada dosa, semoga Allah Subhanahu wa taala memberikan kepada kita rezeki untuk bisa beristighfar. Untuk kita bisa beristighfar. Karena cirinya seorang muslim ketika dia melakukan sebuah perbuatan dosa, beristighfar kepada Allah Subhanahu wa taala. Walladzina idza fa'alu fahishatan aw zalamu anfusahum dzakarullaha fastaghfaru lidzunubihim wa may yaghfiru dzunuba illallah. Dan orang-orang beriman adalah orang-orang yang ketika melakukan sebuah perbuatan fahisyah, perbuatan keji atau menzalimi diri mereka sendiri, maka mereka akan ingat kepada Allah Subhanahu wa taala dan beristighfar dari dosa-dosa yang telah mereka lakukan. Dan mereka tahu tidak ada yang bisa memberikan pengampunan kecuali Allah Subhanahu wa taala. Kecuali Allah Subhanahu wa taala. Perbuatan dosa adalah hal yang sangat dan memungkinkan dilakukan oleh hamba. Karena kita mahallul khata' wa nisyan. Manusia ini tempatnya khata' dan tempatnya lupa. Tempatnya lupa dan salah.
Ketika kita melakukan kesalahan, ketika kita lebih condong kepada hawa nafsu kita, maka kita akan jatuh kepada dosa. Maka tinggal kita lihat, kalau orang muslim, orang mukmin yang benar, zakarullah fastaghfaru lidzunubihim. Dia akan ingat Allah ketika selesai melakukan dosa, dia ingat Allah Subhanahu wa taala. Kemudian dia akan meminta ampun dari perbuatan dosa yang telah dilakukannya. Kita pernah dengar kan 3 orang yang masuk goa dan akhirnya tertutup dari goa tersebut oleh batu yang besar. Yang salah satunya dari orang yang berdoa, orang yang sudah hampir berzina. Hampir berzina. Ketika dia hampir berzina, kemudian wanita tersebut berkata, "Ala yattaqillah?" Apakah engkau enggak mau bertakwa kepada Allah Subhanahu wa taala? Maka dia langsung bergetar dan akhirnya meninggalkan perempuan tersebut dengan uangnya. Jadi perbuatan dosa selain dari Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam, maka itu hal yang sangat memungkinkan dilakukan oleh manusia. Karena kita tidak maksum. Ketika kita tidak maksum, maka tinggal kita lihat sikap kita ketika kita melakukan sebuah dosa. Beristighfar tidak, meminta ampun tidak, bertaubat tidak. Dan hamba yang terbaik ketika melakukan perbuatan dosa, dia beristighfar kepada Allah Subhanahu wa taala. Dia beristighfar kepada Allah Subhanahu wa taala dan meminta ampun kepada Allah Subhanahu wa taala. Innamat taubatu 'ala Allahi lil ladzina ya'maluna as-su'a bi jahalatin thumma yatubuna min qarib. Maka Allah Subhanahu wa taala sebutkan, dan sesungguhnya hanyalah taubat kepada Allah Subhanahu wa taala dari orang-orang yang melakukan perbuatan keburukan bijahalatin, dengan kebodohan. Allah Subhanahu wa taala sebutkan ya'maluna sayyi'ah, ya'maluna su'. Ketika orang melakukan perbuatan dosa, perbuatan buruk, dikatakan apa? Bijahalatin. Karena 2 hal. Bijahalatin, dan kemungkinan yang pertama yang besar. Maksudnya apa? Dia bukan keadaan gak tahu itu dosa, enggak. Tapi ketika dia melakukan dan ditutup oleh setan supaya dia melupakan bahwa itu adalah dosa. Orang ini tahu bahwa judi itu haram, tapi ketika melakukan judi ditutup oleh setan seolah-olah judi ini adalah hal yang bisa mendatangkan uang dengan cepat. Ditutup oleh setan. Dan ini kan kita sering kan, ketika selesai melakukan maksiat baru sadar, Allah, saya sudah telah melakukan sebuah kemaksiatan. Nah, ketika kita melakukannya itu oleh setan ditutup. Makanya bijahalatin. Bukan maksudnya di sini dia melakukan keburukan karena dia bodoh, bukan. Karena dia nggak tahu hukumnya, dia melakukan keburukan, bukan itu maksudnya. Ditutup oleh setan dari pengetahuan dia. Dia tahu hal ini haram, hal ini dilarang, tapi dia lakukan karena apa? Setan telah datang menutup pengetahuan dia atau melupakan hal tersebut untuk dia tetap bisa melakukan keburukannya. Bijahalatin thumma yatubu min qarib. Kemudian dia akan bertobat dari waktu yang dekat. Ini kita, ini kaum mukminin. Ketika terjatuh dalam maksiat, maka dia akan bersegera tobat. Tidak menunda taubatnya. Tidak menunda taubatnya, nantilah, besoklah taubatnya. Sekarang masih pengen lakukan lagi. Besok aja saya taubat ya. Maka kalau seorang mukmin, dia akan langsung bertaubat kepada Allah Subhanahu wa taala. Dia akan bertaubat kepada Allah Subhanahu wa taala. Maka kita lihat, walladzina idza fa'alu fahishatan aw zalamu anfusahum dzakarullah fastaghfaru lidzunubihim. Fastaghfaru menggunakan fa. Menggunakan fa atau fa. Maksudnya apa? Apa faidahnya? Dia langsung melakukannya setelah melakukan maksiat. Ketika dia melakukan maksiat, dia ingat Allah, langsung dia taubat.
Enggak ditunda. Dia sudah ingat ini bau maksiat, dia nggak akan menunda untuk tobat. Fastaghfaru, dia langsung beristighfar kepada Allah Subhanahu Wa Taala. Enggak berkata nantilah tobatnya, nanti sore. Ketika ketemu Ustaz, enggak, dia langsung bertobat waktu itu juga. Dia langsung bertobat waktu itu juga. Ketika dia ingat Allah Subhanahu Wa Taala, langsung bertobat kepada Allah Subhanahu Wa Taala, tidak menunda. Dia langsung bertobat kepada Allah Subhanahu wa taala. Kemudian beliau menyebutkan fa inna hadhihi thalath hiya anwanu sa'adah. Dan 3 hal ini adalah termasuk dari tanda kebahagiaan yang akan dimiliki oleh seseorang. Apa yang ketiga ini? Adalah tadi, ketika diberikan dia akan bersyukur, ketika diuji dia akan sabar, ketika dia melakukan perbuatan dosa dia beristighfar kepada Allah Subhanahu wa taala. Maka kalau seandainya seorang hamba memiliki prinsip seperti ini, maka ini disebut tanda kebahagiaan bagi dirinya. Makanya Rasulullah menyebutkan sangat wajar ketika Rasul menyebutkan ajaban li amril mu'min kullu amruhu khair. Sangat mengherankan, sangat menakjubkan perkaranya seorang mukmin, karena setiap urusan mereka dalam kebaikan. Ketika dia ditimpa keburukan dia akan bersabar, ketika dia diberikan sebuah nikmat dia akan bersyukur. Maka kalau seandainya ini kita mendapati sifat ini dalam diri kita, maka akan kebahagiaan yang kita akan dapatkan. Kita nggak akan susah, kita nggak akan stres dengan ujian ataupun nikmat yang Allah Subhanahu Wa Taala berikan. Nggak akan stres. Kenapa? Karena itu sebuah tanda bahagia bagi kita. Ketika diberikan kita bersyukur, ketika kita diuji bersabar, ketika kita jatuh tergelincir ke dosa kita beristighfar kepada Allah Subhanahu Wa Taala. Maka dalam diri nggak mungkin akan terjadi sebuah qanat, putus asa dari rahmatnya Allah Subhanahu Wa Taala. Nggak mungkin. Maka Allah Subhanahu Wa Taala menyebutkan la taqnatu min rahmatillah, innallaha yaghfiru dzunuba jami'an. Kita dilarang untuk putus asa dari rahmatnya Allah Subhanahu Wa Taala. Maka bagaimana bisa seorang mukmin bisa putus asa dari rahmatnya Allah ketika dia memiliki 3 hal ini? Ketika dia memiliki 3 hal ini, dia akan bersyukur ketika diberikan nikmat, dia akan sabar ketika diberikan ujian, dia akan beristighfar ketika dia melakukan dosa. Maka 3 hal ini adalah sebuah tanda kebaikan yang dimiliki oleh seorang mukmin. Ketika dia memiliki 3 hal tersebut. Maka berusaha kita untuk bisa memahami atau bisa mendapatkan, bisa melakukan 3 hal ini. Jangan sampai kita meninggalkan salah satunya, maka kita akan pincang dalam kebahagiaan kita di dunia dan di akhirat. Ketika kita diberikan nikmat kita bisa bersyukur, ketika kita bisa mendapatkan ujian kita sabar, ketika kita melakukan maksiat kita langsung beristighfar kepada Allah Subhanahu wa taala. Kemudian beliau rahimahullah taala menyebutkan i'lam arsyadakallahu li ta'ati. Ketahuilah semoga Allah Subhanahu wa taala memberikan rahmat kepada engkau. Dan beliau masih mendoakan terus. Maka ketika ada orang menuduh beliau bahwa beliau adalah orang keras, beliau adalah orang seperti ini, keji, dan yang lainnya, itu menunjukkan hal yang sangat bertolak belakang dengan sifat beliau. Beliau lihat dalam kitab ini banyak doa sekali, dan doanya begitu hebat. Awal pertama kali doanya apa? Semoga Allah Subhanahu wa taala menjadikan kita walinya Allah Subhanahu wa taala di dunia dan akhirat. Kemudian keberkahan dimanapun kita berada, dan kita diberikan bisa bersyukur dari nikmat, dan kita bisa bersabar ketika dapat ujian, ketika kita bisa istighfar dari dosa yang telah kita lakukan. Kemudian apa? Allah Subhanahu wa taala berikan petunjuk kepada kita untuk melaksanakan ketaatan. Masya Allah, doa-doa yang banyak begitu besar yang sangat dan amat kita butuhkan. Sangat dan amat kita butuhkan. Sebelum beliau membahas tentang apa yang ingin beliau bahas. Sebelum apa yang beliau ingin bahas. Maka baru setelah ini beliau rahimahullah taala baru membahas pembahasan yang beliau ingin bahas. Dari perkataan beliau, in anil hanifiyyata millat Ibrahim an ta'budallah
wahdahu mukhlishan lahuddin. Beliau pertama kali menjelaskan berkaitan dengan Hanifiyah, milahnya Ibrahim, yang dimana maksudnya millah Ibrahim anta ta'budallaha wahdahu, beribadah hanya kepada Allah Subhanahu wa taala, mukhlishan lahuddin, yang mengikhlaskan ibadah hanya kepada Allah di dalam agamanya. Mungkin kita dengarkan azan terlebih dahulu, insyaallah nanti setelah ini baru kita lanjutkan pembahasan kita. Syukran. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.